Perkenalkan, nama saya Wang Tirtananta dari Prodi Informatika semester 4. Di sini saya akan menjelaskan teori bahasa dan otomata. Nah, kita hari ini akan bahas relasi dan fungsi. Untuk materi kali ini saya akan merangkum 1 penjelasan, 2 relasi, 3 definisi relasi, 4 fungsi. Penjelasan. Apa yang dimaksud dengan teori bahasa dan otomata? Teori bahasa dan otomata merupakan bagian dari teori komputasi pada ilmu komputer. Beberapa teori komputasi datang dari bahasa dan rekayasa sistem, terutamanya yang berbasiskan matematika. Dalam hal ini, penekanannya adalah pemecahan masalah. Relasi. Relasi adalah hubungan antara dua objek ke objek lainnya. Contoh relasi dalam dunia nyata adalah relasi ini menyatakan hubungan antara suatu anggota himpunan dengan anggota himpunan lainnya. Himpunan A dan himpunan B dikatakan memiliki relasi jika ada anggota himpunan yang saling berpasangan. Kemudian definisi relasi. Suatu relasi R terdiri dari sebuah himpunan A dan sebuah himpunan B. Suatu kalimat terbuka P, di mana P adalah benar atau salah untuk sembarang pasangan terurut yang termasuk dalam A kali B. Contoh, relasi dan sifatnya. Relasi bisa diartikan sebagai suatu aturan yang menghubungkan anggota daerah dan anggota daerah kawan. Dalam relasi tidak ada aturan khusus yang harus dipenuhi untuk memasangkan anggota himpunan daerah asal ke anggota daerah kawan. Ini ada contoh gambaran tadi, definisi relasi. Terus kita lanjut, definisi relasi lagi. Setiap anggota himpunan daerah asal bisa mempunyai pasangan lebih dari satu atau boleh juga tidak memiliki pasangan sama sekali. Relasi dari dua buah himpunan dapat dinyatakan dengan 3 cara, yaitu diagram panah, diagram kartesius, himpunan pasangan berurut. Berikut penjelasan dari ketiga cara tersebut. Yang pertama, diagram panah. Diagram panah merupakan cara yang paling mudah untuk menyatakan suatu relasi. Diagram ini akan membentuk pola dari suatu relasi ke dalam bentuk gambar arah panah yang menyatakan hubungan dari anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Ini adalah contoh gambaran dari diagram panah tadi. Kemudian ada diagram kartesius. Diagram kartesius adalah sebuah diagram yang terdiri dari sumbu X dan sumbu Y. Dalam diagram kartesius, anggota himpunan A terletak pada sumbu X, sedangkan anggota himpunan B terletak pada sumbu Y. Relasi yang menghubungkan himpunan A ke himpunan B ditunjukkan dengan notah atau titik. Berikut adalah gambaran dari diagram kartesius, bisa dilihat seperti ini. Kemudian ada himpunan pasangan berurut. Sebuah relasi yang menghubungkan satu himpunan ke himpunan lainnya bisa disajikan dalam bentuk himpunan pasangan berurut. Cara penulisannya yaitu anggota himpunan A ditulis pertama, sedangkan anggota himpunan B yang menjadi pasangan ditulis kedua. Contoh, himpunan A adalah Indonesia, Jepang, Korea, dan Perancis. Himpunan B, Tokyo, Paris, Jakarta, Seoul. Kemudian himpunan pasangan berurut dari negara dan ibu kota tersebut adalah seperti ini pasangannya. Negara Indonesia, ibu kotanya Jakarta. Negara Jepang, ibu kotanya Tokyo. Negara Korea, ibu kotanya Seoul. Terus negara Perancis, ibu kotanya Paris. Begitupun pasangan berurutnya. Kemudian ada fungsi atau pemetaan merupakan relasi khusus dari himpunan A ke himpunan B.
Dengan urutan, setiap anggota himpunan A dipasangkan tepat satu ke anggota himpunan B. Semua anggota himpunan A atau daerah asal tersebut dengan domain. Sedangkan semua anggota himpunan B atau daerah kawan disebut kodomain. Hasil pemetaan dari domain ke domain tersebut range fungsi atau daerah hasil, sama halnya dengan relasi. Fungsi juga dapat dinyatakan dalam bentuk diagram panah, himpunan pasangan berurut, dan diagram kartesius. Berikut adalah contoh dari gambar fungsi tadi. Ya. Untuk memahami lebih lanjut, perhatikan gambar di samping tadi ya teman-teman. Himpunan A atau daerah asal tersebut dengan domain. Himpunan B yang merupakan daerah kawan disebut kodomain. Anggota daerah kawan yang merupakan hasil pemetaan tersebut disebut daerah hasil atau range fungsi. Jadi dari diagram panah di samping tadi disimpulkan bahwa domain DF adalah A sama dengan 1, 2, 3. Kodomain B adalah 1, 2, 3, 4. Terus rank 1 hasil RF adalah 2, 3, 4. Seperti itu. Kemudian lanjut fungsi notasi dengan huruf seperti F, G, H, I, dan sebagainya. Fungsi F memetakan himpunan A ke himpunan B. Maka dapat dinotasikan dengan F kali B, seperti itu. Nah, seperti ini ya teman-teman. Terus apa lagi? Nah, fungsi sama seperti tadi. Jika fungsi ini terus dapatnya ini kayak gini tadi, ini adalah contoh-contoh soal dari teori fungsi. Terima kasih. Begitu penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau teori, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.